mohon maaf Pak, Iya. saya ada tugas dari PGP Iya. untuk wawancara ke beberapa kepala sekolah dan PGP itu apa ya? pendidikan guru primer. Oh, pendidikan guru. Iya, iya. Saya dari SDN Pamulang 2, sekolah kita sendiri. Oke, baik Bapak, saya dari calon guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah minimal. Jadi tentang materi yang saat ini sedang saya pelajari, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan di sekolah. Mohon Bapak berkenan untuk memberikan pencerahan atau jawaban ya Pak ya. Tapi ini mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih banget sudah diluangkan waktunya ya Pak Insya ya. Allah sebisa mungkin saya jawab. Seandainya memang saya tidak mampu ya mohon maaf. Luar biasa Bapak, pokoknya di mata saya Bapak sudah sangat luar biasa. Oke baik Bapak, bisa dimulai Pak. Oke baik. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya itu setiap adanya kasus-kasus atau laporan-laporan tentang apapun, biasanya kan kasus itu saya kaji secara baik, apalagi terkait masalah moral. Jadi antaranya kita tidak, kalau pengaduan tidak hanya mendengar pengaduan dari seseorang, tapi kita harus selusuri benar atau tidak terkait masalah kasus tersebut. Kalau misalkan memang ada kenyataan yang saya lihat langsung, barangkali ini juga perlu adanya penyelesaian secara bijak. Jangan sampai ada seseorang yang merasa dirugikan atau tidak puas tentang kasus tersebut. Biasa begitu. Luar biasa Bapak, mudah-mudahan nanti saya dapat mengikuti jejaknya, jadi kita terutama pemimpin sebagai pemimpin. Kita nggak boleh ada pengaduan dari pihak yang kita langsung sikapi ya. Tetap kita biar bagaimanapun juga tetap kita ambil yang terbaik dalam menyelesaikan pengaduan tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi 2 kepentingan, 2 keputusan yang sama-sama benar tapi bertentangan gitu Pak. Gimana Pak? Ya, memang ini termasuk dilema ya. Iya, Seseorang yang mengambil keputusan seperti ini, tapi biar bagaimanapun juga tetap kita harus mengambil bijak ya. Artinya keputusan yang kita ambil itu jangan sampai merugikan salah satu di antaranya gitu. Sebab biar bagaimanapun juga 2 kepentingan yang sangat-sangat itu ya harus kita kondisikan seperti apa gitu. Ya keputusan tersebut ya paling kita minta waktu, kita lebih selektif, bisa mungkin nyari narasumber yang lebih baik untuk membantu gitu, atau seperti apa. Jangan sampai nanti di antara 2 yang menurut saya cukup berat kita ambil keputusan yang pada akhirnya salah gitu. Pokoknya kita minta waktu, kita cari narasumber yang lebih mungkin kemampuannya agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan yang keduanya sangat penting. Jadi nggak asal-asalan ya Pak, jadi harus tidak asal mengambil saat itu juga, tapi dengan berbagai pertimbangan. Betul, ya Pak ya, dengan berbagai sisi mempertimbangkan positif negatifnya. Betul, ya harus seperti itu. Jangan sampai kita nanti misalnya merugikan seseorang lah dari hasil keputusan yang kita ambil itu. Oke, baik Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Iya, benar. Ya, prosedur yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan itu, pertama kita ambil ajas musyawarah, ajas kebersamaan, ajas kerjasama. Dalam hal apapun kalau kita lakukan dengan musyawarah, baik itu keputusannya yang bagus ataupun keputusan yang tidak bagus, kita pada akhirnya tidak merasa disalahkan. Sebab ini merupakan hasil keputusan bersama tanpa intervensi dari orang lain gitu. Ini semuanya kita lakukan dengan cara ajas musyawarah dalam keputusan tersebut.
Baik, jadi selama ini Bapak nggak pernah ya Pak ya namanya mengambil keputusan berdasarkan pemikiran sendiri ya Pak Ya, ya? ada juga keputusan yang Nah. berdasarkan pemikiran sendiri, ada juga kita mengambil keputusan berdasarkan ajas musyawarah. Oke baik, Ya, tidak jadi kekuatannya semena-mena. lebih kuat ya Pak ya, Betul. lebih Iya, bisa apalagi kan dipertanggungjawabkan. keputusan untuk orang banyak. Ya, kita nggak boleh semena-mena. Kadang-kadang kan yang namanya orang mah si A bilang pengen begini, si B begini, itu kan atau lebih daripada itu kan harus kita penuh pemikiran yang bijak. Betul Nggak bisa sekali kita Bapak. mengambil keputusan yang pada akhirnya salah. Iya Gitu. benar. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Hari ini. Pasti selama Bapak memimpin dilema etika ini saya yakin selalu ada itu. Iya. Seperti apa tuh Pak? Dan yang pertama kita harus membutuhkan beberapa orang sumber masukan. Ya. Mungkin si A masukan terkait masalah si B atau si C itu ada masukan yang kira-kira bisa kita pertimbangkan. Dan kalau misalkan memang kita sudah dapatkan itu, mungkin nanti akan mengerucut ke permasalahan yang kita putuskan. Ya itu, jangan sampai nanti kita tidak melihat asal usul dan mulanya seperti apa, langsung kita putuskan saja, tidak seperti itu. Jadi saya perlu adanya pemikiran yang pas untuk mengambil kebijakan tersebut. Oke baik, luar biasa sekali Bapak. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya Iya. keinginan yang kuat, keinginan yang kuat. Jadi kadang-kadang ada keputusan katakanlah tentang permasalahan guru atau permasalahan siswa, itu biasanya kan ada tantangan-tantangan yang mungkin ingin dicapai oleh orang tersebut. Nah kita ini tantangannya biasanya orang tersebut atau siswa tersebut itu ingin menguatkan pendapatnya masing-masing, sehingga ini merupakan satu tantangan. Makanya kita nggak boleh memutuskan hanya berdasarkan tantangan atau mengikuti keinginan mereka. Tetap kita pertimbangkan tantangan keinginan guru tersebut agar tidak berdampak yang lebih buruk. Inginnya sih dalam mengambil keputusan itu ingin berdampak yang lebih baik. Oke baik, jadi tidak merugikan kedua belah pihak ya Pak ya. pihak. Oke baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak memilih untuk menyelesaikan di tempat atau jadwal menyelesaikannya, atau ada prosedur tertentu dalam menjalankannya? Ya, kalau jadwal tertentu saya tidak melakukan penjadwalan dan tidak pula melakukan pemilihan suatu tempat. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan memang kasus tersebut tidak begitu berat, kita selesaikan di satu tempat aja. Oke, Tapi baik. kalau misalkan memang kasus itu juga butuh kita pendukung, ya kita harus menentukan jadwal. Tapi pokoknya jangan setiap kasus kita senggang, tetap aja mengikuti jadwal. Pokoknya hari ini tidak menangani kasus, jadwal saya menangani kasus itu misalkan hari A atau hari B, tidak seperti itu. Sebisa mungkin kalau bisa saya mempercepat kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan. Oke baik, jadi dilihat dari kerumitan si kasus. Betul. Jadi kalau memang bisa diselesaikan dengan segera, Betul. kenapa harus ditunda Nah, gitu ya Pak? iya. Kecuali memang yang memang perlu keputusan atau pertimbangan yang luar biasa yang Betul. memerlukan waktu lebih Betul. dari itu gitu ya Pak Iya, ya. betul seperti Oke itu. baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Secara khusus tidak, tetapi secara umum kalau memang itu diperlukan kita ada minta bantuan. Tetapi kalau misalkan memang itu tidak butuh, tidak ada atau tidak merupakan kebutuhan, ya kita selesaikan secara sendiri aja. Tidak kita meminta bantuan dengan siapapun gitu. Kalau kita bisa untuk menyelesaikan secara sendiri. Tapi kalau memang itu terlalu rumit, terlalu berat,
kita dalam mengambil keputusan itu bolehlah, jangan sampai nanti kita juga disalahkan atau terlalu jauh kita melakukan kesalahan. Minta pertimbangan ke beberapa lagi Iya, ya Pak ya. betul. Oke baik Bapak, kalau boleh tahu melalui obrolan kita yang hanya dalam jangka sekian menit ini, mohon maaf kalau boleh tahu apa yang Bapak peroleh dari obrolan kita ini Pak? Ya banyak, kan salah satu diantaranya aja dengan obrolan tentang penanganan kasus, berarti kita tidak boleh meremehkan dalam setiap kasus, ya. Jadi kasus sekecil apapun atau sebesar apapun kita tidak boleh mengambil kebijakan atau keputusan dengan cara pintas, dengan cara egois. Pokoknya tetap sekecil kasus apapun kita ambil keputusan tersebut dengan cara bijak. Apalagi kasus-kasus besar mah kita memang mungkin ada orang-orang lain yang kita mintakan bantuannya. Oke baik, ini di sisi lain di saya pribadi juga ini sangat luar biasa sekali untuk Bapak berbagi pengalaman ini. Banyak hikmah yang dapat saya ambil dan bukan berarti ketika saya menjadi kepala sekolah ya Pak ya harapannya terlalu muluk-muluk. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas ini, jadi banyak hal yang bisa saya ambil dari apa yang Bapak sampaikan. Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi ilmu. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti jejak Bapak dan bisa langsung mengimplementasikan dalam pemimpin pembelajaran di kelas. Ya, Ini mohon maaf Bapak, saya sudah mengganggu waktunya dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oke baik. Mohon maaf Bapak, kenalkan saya calon guru penggerak angkatan 8. Nama saya Sugiati. Saya bertugas di SDN Pamulang 02 Kota Tangerang Selatan. Iya baik Ibu. Ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak. Kami diminta untuk melakukan wawancara minimal ke 3 kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kebetulan itu modul yang sedang kami pelajari saat ini, yaitu modul 3.1. Kami yakin bahwa Bapak ini kan sudah berpengalaman yang sangat luar biasa sekali dalam menjadi pemimpin dan intinya di sini saya untuk meminta sharing ilmunya ya Pak ya. Jadi ya kita belajar dalam hal ini gitu. Oke baik Bapak, mungkin saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Bapak ya. Iya baik Ibu. Oke baik. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik Ibu, insya Allah akan saya coba jawab Ibu ya. Mudah-mudahan bisa sharing dengan Ibu ya. Iya, siap. Mengidentifikasi suatu permasalahan, di sini kita ambil mengidentifikasi itu adalah memilah-milah tuh Bu ya, mengumpulkan permasalahan atau memilih-milih permasalahan mana yang harus kita dahulukan dalam penanganannya gitu ya. Kemudian dalam kasus-kasus ini yang pertama tadi dilema etika Ibu ya. Di sini dilema etika itu secara moral kan benar gitu ya Bu. Iya, benar. Secara moral benar gitu ya. Tapi di sini sangat bertentangan gitu ya. Secara bertentangan dalam kasus ini benar tapi bertentangan. Terus yang kedua etika, apa tuh dilema etika itu? Yang kedua bujukan moral Ibu ya, yaitu membuat keputusan benar atau salah dalam pengambilan keputusan itu benar atau salah itu, mana yang benar dan mana yang salah itu ya Bu ya. Jelas di sini kita harus bisa memilah-milah, harus mendahulukan
harus mengidentifikasikan mana permasalahan yang harus kita dahulukan gitu ya. Yang jelas dalam permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah khususnya ini, kita dahulukan yang sangat darurat itu Bu ya, yang sangat penting mungkin ya. Misalnya ada beberapa hal kasus-kasus, banyak kasus-kasus, tapi kita harus dahulukan mana kasus yang lebih berbahaya misalkan atau lebih fatal gitu akibatnya, terutama menjaga ketertiban sekolah gitu. Oke, baik Bapak. Jadi dalam mengidentifikasi kasus atau permasalahan tersebut tidak asal ya Pak, tapi dipilih-pilih dulu, memilah dengan sedemikian rupa ya Pak ya. Mana yang harus kita dahulukan gitu Iya, ya. mana permasalahan yang harus didahulukan dan mana yang harus dilihat dari kepentingannya ya Pak ya, dari ibaratnya mana yang lebih mendesak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi yang prakteknya di sini seperti apa tuh Pak? Oh iya. Dalam mengambil keputusan tentunya sangat sulit Bu ya, sangat sulit. Tetapi tetap kita memegang mana yang harus kita dahulukan gitu ya. Yang harus dahulukan itu yang sangat istilahnya sangat mengganggu dah di sekolah itu ya. Jadi kita harus menangani secara khusus gitu ya Bu. Oke, baik. Jadi ditangani secara khusus, intinya ini tidak merugikan kedua belah pihak yang sama-sama benar tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang selama ini biasa Bapak lakukan Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan di dalam sini menghadapi dilema etika ini ya, banyak sekali prosedur yang harus kita lakukan. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan itu dalam langkah yang pertama mengenal dulu kasus ya Bu ya, mana kasus yang tentunya yang sangat berbahaya gitu ya. Iya. Terus yang kedua, di sini tentunya banyak proses-proses Bu ya dalam menangani kasus ini. Yaitu kita harus mengumpulkan data-data yang menunjang sekali itu Bu, untuk untuk kasus ini, untuk menyelesaikan kasus ini harus banyak menunjang gitu ya. Mungkin dari temannya, dari keluarganya gitu ya. Sehingga menunjang untuk menyelesaikan suatu kasus gitu ya. Oke, luar biasa sekali Bapak. Jadi pertama Bapak akan mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang dapat menunjang dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang sangat efektif dalam mengambil keputusan tentunya di sini kita harus mengambil keputusan mana yang penting yang harus didahulukan ya Bu ya. Yang sangat efektif itu jelas di sini, terutama ada kasus misalkan di sekolah, misalkan kasusnya itu yang harus kita lakukan itu tidak begitu berat, tapi ini harus segera dilaksanakan gitu ya. Yaitu kita harus, yang lebih efektif itu harus mengumpulkan data-data Ibu ya. Oke, fakta yang paling pertama ya Pak. Jadi Bapak di sini tidak asal memutuskan, oh yang ini harus dijalankan, yang ini benar, yang ini salah, tidak seperti itu ya Pak ya. Jadi tetap fakta menjadi dasar utama dengan pertimbangan berbagai hal, tidak merugikan semua pihak gitu ya Pak ya. Tidak merugikan semua pihak. Oke, baik. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal dilema etika ini Pak? Dilema etika ya. Tantangannya itu jangan sampai ada yang dirugikan Ibu ya. Jadi harus segera diselesaikan suatu permasalahan. Jadi jangan sampai yang satu merasa dirugikan gitu ya. Jadi diusahakan
sedemikian rupa dengan studi-studi kasus yang lebih efektif sehingga menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih lebih cepat selesai permasalahan. Oke, baik. Kemudian dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, ketika terjadi permasalahan dilema tersebut dalam sekolah yang Bapak pimpin, apakah Bapak kemudian menentukan jadwal dalam penyelesaiannya, ataukah langsung seketika itu diselesaikan, atau seperti apa nih Pak? Di sini seharusnya membuat jadwal, tetapi kalau dilihat dari suatu permasalahan ya Bu ya, kalau misalkan suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan segera di sekolah, ya menurut saya itu harus diselesaikan secara cepat aja di sekolah, jangan sampai berlarut-larut sehingga memperluas permasalahan. Jadi satu kali lagi, permasalahan yang ada di sekolah harus cepat selesai di sekolah gitu ya. Iya, baik. Artinya ketika terjadi suatu permasalahan, semaksimal mungkin Bapak selalu berusaha untuk menyelesaikan dengan segera tanpa menundanya ya Pak? Tanpa menundanya. Kecuali kalau misalnya permasalahan ini sangat rumit sekali seperti itu, Ya, apakah tetap harus diusahakan dalam seketika itu gitu, atau ditunda, atau seperti apa nih Pak? kalau rumit, kita bisa panggil di antara beberapa yang tersangkut dengan masalah itu Bu ya, kita panggil semuanya dan di situ kita musyawarahkan. Ya mudah-mudahan dengan musyawarah ini kita bisa cepat selesai gitu Bu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan permasalahan ini belum juga selesai, berarti kita jadwalkan lagi hari keduanya gitu Bu ya. Oke, Dilihat luar dari biasa situasi. sekali Bapak. Jadi kalau permasalahan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang di saat itu juga, semaksimal mungkin kita upayakan untuk selesaikan. Namun apabila dilihat dari sisi permasalahannya ini terlihat agak rumit, berarti dimusyawarahkan, kemudian keputusan bersama bisa untuk kemudian dijadwalkan berikutnya gitu ya Pak. Gitu ya. Oke Pak, baik. Kalau boleh tahu, ada nggak pihak-pihak tertentu atau yang bisa membantu Bapak di sini dalam penyelesaian masalah, terutama dalam hal dilema etika ini? Untuk membantu di sini jelas harus ada ya Bu ya. Kalau di sekolah itu kan ada guru BP, BK gitu ya. Itu harus dilibatkan. Tetapi kalau di SD kan nggak ada guru BK mungkin ya. Jadi harus dilibatkan guru, mungkin Bu di sini guru yang bersangkutan dengan, mungkin kalau di sekolah guru yang bersangkut dengan muridnya gitu ya, di kelas itu diutamakan gitu ya. Oke, baik. Jadi terutama melibatkan guru yang bersangkutan yang memiliki dilema etika ini bersama murid. Kemudian kalau boleh tahu dari sisi guru, misalnya di sini guru senior atau apa atau gimana, mungkin Bapak ada bantuan dari mereka atau tidak? Oh iya, jelas ya di sini guru senior juga ikut ikut nimbrung gitu Bu ya, ikut dalam kasus gitu ya, ada kasus ikut terjun ke permasalahan kasus. Dan juga selain guru yang senior juga kalau di sekolah itu orang tua Bu ya, kita libatkan juga orang tua. Ini harus gitu ya, kalau misalkan soalnya ini permasalahan itu tetap orang tua harus tahu gitu. Jadi dilibatkan juga ya. Luar biasa sekali. Berarti Bapak dalam hal menyelesaikan masalah ini selain dengan guru-guru, dengan warga sekolah juga melibatkan orang tua untuk kolaborasi penyelesaian yang terbaik ya Pak ya. Oke, baik Bapak, mohon maaf nih kalau boleh tahu dari obrolan kita yang hanya beberapa menit ini, apa yang Bapak terpikir oleh Bapak atau yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Dari obrolan ini kita bisa belajar Bu ya, menyelesaikan studi kasus, menyelesaikan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Emang di suatu tempat atau di sekolah itu kasus-kasus pasti ada. Jadi dengan kegiatan ini kita bisa belajar, terutama untuk menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan kasus-kasus yang rumit gitu ya terutama. Oke, baik Bapak. Ini saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak sudah berkenan untuk
sharing ilmu, untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti saya di kemudian hari atau nanti bahkan saya dapat mengaplikasikan ilmunya sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya saya dapat laksanakan dan kita menjadi pemimpin yang lebih bijak. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini saya ada jam berikutnya, saya mohon maaf pamit ya Pak ya. Ya, Ibu, Mohon Ibu. maaf, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, saya dari SDN Pamulang 02. Saya di sini ingin sedikit meminta pengalaman Bapak yang memimpin di sini. Saya ada tugas dari pendidikan guru. Kebetulan pada saat ini saya belajar di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pendidikan. Mungkin boleh ya Pak saya sedikit wawancara sama Bapak? Silakan. Oke, baik. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bukan Bujukan moral. moral. Yang pertama kita lihat dulu, kita lihat sebesar apa kasusnya. Ya, kemudian sebesar apa efeknya. Dan yang ketiga, dari mana asal sumber kasus tersebut. Kalau sudah diketahui, nanti kita ambil keputusan. Luar biasa sekali. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau yang sama-sama benar gitu Pak, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi dua keputusan ini sama-sama benar, tapi Bapak harus memilih satu. Keduanya ini
merugikan kedua belah pihak. Ya, kalau memang kita ada musyawarah nggak ada keputusan, kita lah yang harus mengambil kebijakan sendiri. Oke, baik, luar biasa. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin ada prosedur tertentu yang Bapak jalankan gitu? Biasanya kalau ada setiap ada masalah begitu ya kelihatan masalah itu, ya kita tahu masalah itu sudah selesaikan. So kalau kita tunda itu akan melebar dan permasalahannya yang awalnya kecil bisa jadi menjadi besar. Jadi langsung ada masalah selesaikan. Kalau misalnya masalah itu butuh pemecahan tertentu, Nah itu kita musyawarahkan. oh gitu. Kita buat katakanlah saya seperti jadwal tadi, kapan kita kumpul musyawarah sama-sama. Oke, baik, berarti bisa dilihat dari besar kecilnya masalah atau rumit tidaknya permasalahan ya Pak. Kalau misalnya masalah itu kira-kira bisa dipecahkan segera, Bapak berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan segera. Tapi kalau misalnya permasalahan tersebut agak rumit, berarti Bapak Kita musyawarahkan dulu. musyawarahkan penentuan jadwal, kemudian penyelesaian gitu ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Kemudian dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu Bapak dalam penyelesaian? Ya ada, itu biasanya kita ke guru yang senior, guru yang udah banyak pengalaman, yang kita ada bicara. Kita nggak perlu berdiskusi sama mereka. Kalau kita perlu bantuan dia, jadi kita bantuan sama dia. Seperti itu. Kalau kita gengsi nanti kita salah memutuskan, itu akan patah. Ya, jadi yang kita manfaatkan adalah guru yang senior yang udah pengalaman, bahkan yang tahu lingkungan tersebut yang saat ini terjadi masalah. Oke, luar biasa. Ilmu bisa didapat dari mana saja ya Pak. Iya. Oke, baik. Berarti selain Bapak sendiri bisa mengambil guru senior atau orang tersebut, orang tertentu yang kira-kira Bapak pandang bisa untuk bertukar pikiran seperti itu. Iya. Oke, baik Bapak, dari obrolan kita yang hanya beberapa menit ini, kalau boleh tahu apa yang terpikir oleh Bapak atau apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Ya intinya, ya kita nggak boleh mengambil keputusan dengan dengan waktu yang cepat. Setiap kita mengambil keputusan itu harus banyak pertimbangan real. Misalnya ini harus bagaimana, apa yang mesti kita musyawarahkan atau tidak. Nah, kalau misalnya besar kita musyawarahkan, kalau tidak kita bisa keputusan sendiri. Ini buat pengalaman aja. Jadi pertanyaan ini ya sebetulnya membangkitkan pemikiran saya gitu. Jadi kalau permasalahannya seperti itu. Oke, berarti ini di sisi lain selain saya menjalankan tugas dari pendidikan guru penggerak, terima kasih banyak ini atas pengalaman yang Bapak bagikan. Ini sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya, bukan berarti mengaplikasikan sebagai kepala sekolah ya Pak ya, tapi sebagai pemimpin dalam pembelajaran mudah-mudahan saya dapat mengimplementasikannya. Ini terima kasih banyak Bapak atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktu. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, sukses terus ke depannya. Terima kasih banyak Bapak.